Hai everyone, bertemu lagi dengan saya, Mistri. Hari ini kita akan belajar tentang passive voice. Nah, apa sih yang dimaksud dengan passive voice itu? Passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan dari kata kerjanya, artinya bukan subjek tersebut yang melakukan suatu aksi. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja untuk passive voice biasanya diawali dengan imbuhan ter atau di. Contohnya seperti dibuang, terpukul, dan lain sebagainya. Contoh lain adalah untuk kalimat aktifnya, saya makan nasi. Nah, untuk menjadi passive voice, kita akan mengubah menjadi nasi dimakan oleh saya. Jadi, passive voice itu adalah kata kerjanya yang menjadi di ataupun ter. Kita lihat berikutnya. Forming passive voice. Jadi, passive voice itu terbentuk dari dua elemen. Yang pertama adalah to be, kemudian yang kedua adalah past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Kita lihat lagi yang di sini. Untuk yang present, itu kan ada subjek tunggal maupun subjek jamak. Nah, subjek tunggal di situ ada I, he, she, sama it. To be-nya kalau I pakai am. Kalau she, he, it, dia pakainya is. Kemudian untuk subjek you, we, they, dia pakainya are. Nah, bagaimana dengan past? Kalau untuk simple past itu dia menggunakan to be, was. Untuk subjek I, she, he, sama it. Nah, bagaimana untuk yang subjek yang lain? Misalkan kayak they, we, sama you. Dia menggunakan to be, were. Kita lihat lagi. Nah, nanti untuk di passive voice ini, yang awalnya subjek, semua akan dirubah menjadi objek. I, kalau objek, akan menjadi me. You, dia tetap you. We, dia akan menjadi us. They, dia akan berubah menjadi them. He, dia akan menjadi him. She-nya, dia akan berubah menjadi her. Kemudian it-nya, dia tetap it. Untuk possessive adjektif, kalian bisa lihat di tabel itu. My, your, our, their, his, her, and then its. And then how about possessive pronoun? Apa sih possessive pronoun itu? Kalau possessive pronoun itu contohnya adalah milik saya, milik kamu, milik kita. Nah, jadi nanti bukan mine lagi, melainkan berubah menjadi mine, you menjadi yours, and then ours, theirs, his, hers, and then its. Reflexive pronoun. Contohnya, saya mengerjakan PR sendiri. Nah, di situ bukan I do my homework alone. Kalau alone itu sendirian. Nah, kalau sendiri itu jadinya myself. Tergantung dari subjeknya. Jadi bisa myself, yourself, ourself, themselves, himself, atau herself, and then itself. Tenses yang pertama di sini yaitu simple present tense. Jadi rumusnya itu adalah subjek to be-nya bisa is, bisa am, bisa are. Kemudian kita tambahkan dengan kata kerjanya bentuk ketiga. Jika negatif bagaimana? Kalau negatif, kalian tinggal menambahkan not sebelum kata kerja bentuk ketiga. Contoh kalimat, Anita repairs the work immediately. Anita memperbaiki pekerjaannya secara langsung. Jadi nanti akan berubah menjadi the work is repaired by her immediately. Jadi pekerjaan itu diperbaiki oleh dia secara langsung. Kalau negatif, ya tinggal ditambahkan not. Berubah menjadi the work is not repaired by her immediately. And how about interrogatif? Nah, kalau kalimat tanya, nanti kalian bisa menambahkan to be-nya di awal. Jadi, is the word repaired by her immediately? And then, let us see. Nah, di sini ada rumus atau pattern dari aktif kemudian berubah menjadi pasif. Di situ kalau aktif kan kadang kalau bukan kadang sih, aktif itu kan kalau simple present ada yang ditambahkan s ataupun is ya kan untuk subjek he, she, it dan nama orang tunggal. Jadi di situ nanti kalau negatif tinggal ditambahkan does not.
Nah, semuanya nanti kalau pasif kita nggak pakai does not ataupun do not lagi, tapi pakainya to be plus not jika negatif. Kita beralih ke tesis yang kedua, yaitu simple present continuous. How about continuous? Bagaimana sih simple present continuous itu kalau dalam kalimat pasif? Nah, kita lihat rumusnya di bagian aktif dulu. Subjek, kemudian to be, kemudian di situ ada verb ing sama objek. Jadi untuk pasif kita rubah. Untuk menghilangkan verb ing kita harus menambahkan being. Jadi subjek kalian harus menambahkan to be, kemudian tambahkan being. Baru nanti kalian harus menambahkan kata kerja bentuk ketiga dan by kemudian objek. Ingat bahwa passive voice itu semua kata kerjanya harus dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Kalau dia continuous berarti menghilangkan ing-nya itu kita harus menambahkan being. Oke, kita lihat di contoh kalimat ini, yaitu I am reading an article. Nanti akan berubah menjadi an article is being read by me atau an article is being read by me. Jadi yang awalnya objek di situ adalah an article, kita rubah menjadi subjek yaitu an article. Kemudian kita tambahkan to be-nya adalah is. Nah, untuk menghilangkan ing-nya ini kita harus menambahkan being. Kemudian tambahkan verb 3. Verb 3 dari kata read adalah tetap, yaitu read. Kemudian by. I menjadi objek, I-nya berubah menjadi me. Kita lanjut lagi ke tenses yang berikutnya, yaitu simple present perfect. Nah, untuk present perfect ini kita harus menambahkan has ataupun have. Has itu jika subjeknya adalah she, he, it sama nama satu orang. Nah, untuk have ini subjeknya jika I, you, we, they. Jadi, nanti untuk simple present perfect ini gandengannya setelah has ataupun have itu kita menambahkan verb 3. Untuk pasif, kalian tinggal menambahkan been saja setelah have ataupun has. Untuk kata kerja ketiganya tetap. Kita masuk di contoh kalimat. Di situ ada we have verified your application letter. Jadi nanti pasifnya dia akan berubah menjadi your application letter has been verified by us. Jadi yang awalnya objek, your application letter, kita taruh di awal. Kemudian kita rubah menjadi has. Kenapa di situ has? Karena suratnya hanya satu. Kata gantinya adalah it. Jadi kita tambahkan has ya. Setelah itu masuk di rumus yaitu menambahkan been. Kemudian kata kerja ketiganya kita taruh yaitu verified and then by. Objeknya diambil dari subjek. Subjeknya adalah we. Kita rubah menjadi objek. We kalau objek akan berubah menjadi us. Jadinya your application letter has been verified by us. Kita masuk di tenses berikutnya, yaitu simple past tense. Jadi, untuk yang di simple past tense ini, active voice-nya jika kalimatnya positif, dia harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi, nanti kita rubah menjadi pasif, tetap rumusnya sama seperti yang pertama di simple present, cuma bedanya hanya di bagian to be-nya saja. Kalau di present tadi to be-nya pakai am, are, is. Kalau yang di sini kita pakainya was sama were. Was itu untuk singular. Jadi bisa pakai she, he, it, atau I. Jadi kalau untuk you, we, they, dia pakainya nanti were. Kita langsung masuk di contoh kalimat. Simple past tense. Nah, ini contoh kalimatnya adalah untuk pasif, the house was cleaned by Ira. Jadi rumah itu dibersihkan oleh Ira. Rumah ini sebagai objek, objeknya kita masukkan sebagai subjek kan. Kemudian was. Kenapa was? Karena di situ to be-nya adalah past. Karena tunggal, jadi kita pakainya was. Kemudian kata kerja bentuk ketiga adalah cleaned. Kemudian by oleh siapa yang pelakunya tadi. Sorry, di situ ada salah penulisan. Harusnya clean-nya satu saja. Nah, untuk yang tenses berikutnya, di sini ada simple present future.
future itu berarti masa yang akan datang. Jadi kita pakainya adalah will. Will itu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Sedangkan nanti berubah menjadi pasif, dia akan ditambahkan dengan kata be. Dan kata kerja pertamanya harus dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. How about negative sentence? Nah, bagaimana sih untuk yang negatif itu? Jadi kita tinggal menambahkan not saja. Untuk yang pasifnya, will-nya harus diletakkan di awal. Simple future tense ini ada dua. Bisa menggunakan will, bisa juga menggunakan be going to. Ya, jadi kalau sama dengan tadi, kalau be going to ya tetap harus ditambahkan be, sama dengan will tadi juga harus ditambahkan be. Kita masuk di contoh kalimat. Di sini ada Ira will clean the house. Nanti pasifnya the house will be cleaned by Ira. Ira akan membersihkan rumah. Jadi nanti pasifnya adalah rumah akan dibersihkan oleh Ira. House-nya kita masukkan sebagai subjek, kemudian will, kita tambahkan be, dan kata kerja bentuk ketiganya yang awalnya clean, kita tambahkan menjadi cleaned by Ira. Oke, everyone. Jadi kita masuk ke exercise. Setelah kalian memahami materi ini, kita coba latihan soal dulu ya. Di sini ada the cat bla 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 to the new house because she needs someone to take care of her. Nah, kira-kira dari sini kalimatnya pasif kita butuh bantuan yang mana? Yang A di situ ada is bringing, yang B ada was bringing, yang C ada is brought, yang D ada was bring. Ingat, kalau pasif tadi harus ditambahkan dengan kata kerja bentuk ketiga setelah to be. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. The cat is brought to the new house because she needs someone to take care of her. Oke, kita masuk ke latihan soal yang kedua. Di sini ada they translated some old documents last week. What is the passive form of this sentence? Di situ mereka menerjemahkan beberapa dokumen lama minggu kemarin atau minggu lalu. Jadi objeknya kita rubah lagi. Maka jawabannya yang tepat adalah yang D. Some old documents were translated by them last week. Kenapa kita tidak pakai are? Karena di sini tensesnya adalah simple past. Jadi kita pakainya were. Kenapa were? Karena dokumennya lebih dari satu. Some old documents were translated by them last week. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada a well-known architect is designing our new office. The passive form of the above sentence is our new office bla 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 by a well-known architect. Nah, di situ pakainya to be plus verb ing. To be plus verb ing itu tadi adalah simple present continuous yang ditambahkan verb ing. Untuk menghilangkan verb ing, kita harus menambahkan being. Jadi, jawaban yang tepat adalah our new office is being designed by a well-known architect. Contoh soal yang berikutnya, di sini ada I have written question in my laptop. Ini pakai tense simple present perfect. I have written question in my laptop. Jadi nanti objeknya kita rubah dulu menjadi subjek, yaitu questions, bla bla bla. Nah, kita pakainya untuk menghilangkan ini. Untuk perfect itu kita perlu menambahkan been. Jadinya jawaban yang tepat adalah yang A. Question have been written by me in my laptop. And then for the last question, I will visit Surabaya next month. Saya akan mengunjungi Surabaya bulan depan, nanti dirubah menjadi Surabaya akan dikunjungi oleh saya bulan depan. Akan menjadi Surabaya will be visited by me next month. Thank you everyone. All of you are great. Kalian semua luar materi untuk passive voice ini. Thank you so much.